Mohon untuk keluarga bersabar. Keluarga bersabar ya. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiakto belasungkawa atas meninggalnya Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23. Dikutip dari pos-kupang.com, ia terpukul karena Pradalaki Namo meninggal akibat dianiaya para senior. Pangdam sedih atas peristiwa memilukan dan menyayat hati. Saya kehilangan anggota saya Pradalaki Cepril Saputra Namo, anak kandung dari Sersan Mayor Christian Namo. Ini menyedihkan dan sesalkan, ucap Piek Budiakto. Pradalaki Namo adalah anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, satuan di bawah kendali Kodam 9 Udayana. Pradalaki Namo dengan jabatan Tabak Pandua 2 Ru 3 Ton Ikipan Ayonif TP 834 WM NRP 17251040300355583. Yonif TP 834 WM baru terbentuk di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT. Penerimaan personel Yonif TP 834 WM Nagekeo terjadi pada Selasa, 1 Juni 2025. Acara yang diselenggarakan Korem 161 Wirasakti Kupang ini berlangsung di Pelabuhan Marapokot. Dengan demikian, Pradalaki Namo bersama personel Yonif TP 834 WM Nagekeo baru bertugas sekitar 2 bulan 1 minggu. Yonif TP 834 WM Nagekeo merupakan bagian dari program strategis TNI AD. Selain memiliki kemampuan tempur, personel Yonif TP 834 WM Nagekeo berperan aktif mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Terdorong oleh rasa empati dan kepedulian, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiakto mengunjungi rumah duka Pradalaki Namo di Asrama TNI Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, Senin 11 Agustus siang. Piek Budiakto tiba sehari setelah Pradalaki Namo dimakamkan di TPU Kapadala, Sabtu 9 Agustus. Maijen TNI Piek Budiakto menemui orang tua Pradalaki Namo. Ia menyampaikan ucapan duka cita. Seketika suasana haru menyelimuti. Isak tangis pun pecah. Saya mohon maaf tidak bisa secara langsung ikut pada saat pemakaman. Saya ikut merasakan kehilangan sebagai orang tua, ucap Pangdam. Piek Budiakto memahami situasi batin dan emosional yang dialami kedua orang tua Pradalaki Namo. Ia mempersilahkan orang tua menyampaikan segala sesuatu. Pangdam akan menyanggupi sesuai kewenangannya. Sambil bersimpuh di kaki Pangdam Maijen Piek Budiakto, Ibunda Pradalaki Namo, Sepriana Paulina Mirpe memohon keadilan untuk anaknya. Tolong, saya butuh keadilan Bapak. Saya serahkan anak saya sebagai seorang tentara. Tolong, saya mohon Bapak, ucap Sepriana sambil berlinang air mata. Dia menyebut Laki adalah anak kebanggaannya sekaligus penopang hidupnya. Sepriana ikhlas kalau anaknya gugur di medan pertempuran. Namun, dia tidak terima anaknya justru meninggal di tangan para seniornya. Kalau mati di medan perang saya ikhlas, tapi ini di oknum-oknum. Bapak tolong, saya mohon. Dia tulang punggung buat saya. Saya mohon keadilan buat anak saya, ucapnya. Piek Budiakto kemudian membopong dan memenangkan Sepriana. Sepriana juga meminta agar tidak boleh lagi ada kejadian serupa. Saya diputus kontak, seorang anak dan ibu diputus kontak. Itu sakit. Saya kesana dia keadaan koma, ujar Sepriana. Sepriana mengatakan bahwa foto bagian tubuh Laki yang beredar di media sosial adalah miliknya. Ia memotret kondisi anaknya ketika dirawat di RSUD Aeramo Nagekeo. Dia memohon agar tidak perlu lagi ada yang mencemooh foto-foto itu. Sepriana meminta agar tidak lagi ada fitnah terhadap anaknya. Sepriana juga menyampaikan bahwa Laki yang akan berulang tahun bulan depan, bakal memberi hadiah untuknya sebuah rumah. Namun janji itu tidak sempat terpenuhi. Dia ulang tahun bulan depan, dia janji, Mama saya akan kasih hadiah ini ke Mama, tapi saya punya anak pulang mayat, ucapnya. Setelah mendengar suara hati Sepriana, Pangdam 9 Udayana mempersilahkan ayah Pradalaki Namo, Serma Christian Namo berbicara. Christian mengawali dengan menyampaikan permohonan maaf atas sikapnya yang sempat menjadi sorotan. Tindakan dan ucapannya adalah luapan emosional seorang ayah yang kehilangan anaknya. Saya akan meminta pertanggungjawaban seorang Ankum terhadap anggotanya, kenapa sampai terjadi kerugian personel, kata Christian. Ankum merujuk pada istilah militer yang berarti atasan yang berhak menghukum. Kemudian Christian menyampaikan keluhan lainnya mengenai penanganan Pradalaki Namo saat dalam keadaan darurat. Dia menilai tidak ada kejelasan dan berujung kematian anaknya. Pertanggungjawaban Dr. Kes Batalion yang memanipulasi data informasi data.
Pertanggungjawaban Dr. Yon harus dipertanyakan kredibilitasnya seorang dokter hingga berani memanipulasi data laporan medis, ujarnya. Christian mengklaim memiliki bukti perihal tuduhannya ke para medis batalion yang diduga melakukan manipulasi laporan medis. Tidak bermaksud menyudutkan siapapun, tambah dia. Dia melanjutkan, para pelaku harus bertanggung jawab dan dihukum seberat-beratnya bahkan hukuman mati, termasuk pemecatan. Christian menilai pengamanan personel tidak beraturan. Ankum harus pertanggungjawabkan semua yang terjadi di dalam satuan yang dipimpin olehnya. Proses pelaku secepatnya dengan transparan dan terbuka, katanya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.